Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Maxim Ojek Online Channel. Di channel yang ngebahas putar Maxim driver dan juga Maxim penumpang. Oke teman-teman, di video kali ini saya mau nyobain jam sibuk ya. Ini dari jam 6 sampai jam 9. Itu adalah jam sibuk di Maxim. Dan di pagi hari ini peluang untuk mendapatkan orderan secara auto itu besar ya. Meskipun di sini kalau hitung-hitungan waktu aku agak kesiangan. Cuman di waktu-waktu ini itu lagi momen gacor-gacornya. Tuh, bisa kita lihat ya. Ini nampak orderan yang backnya ada 9 tuh. Meskipun di sini banyak juga yang orderan fiktif ya, yang tarifnya jutaan itu. Cuman di sini tetap menunjukkan di jam-jam ini itu lagi rame-ramenya. Jadi saya akan coba untuk tunggu ya, apakah di jam ini nanti saya akan dapat orderan auto kayak gitu. Nah harusnya tadi mulainya bisa lebih pagi, harusnya ya jam-jam setengah 7 atau dari jam 6 sudah standby teman-teman. Cuman karena suatu hal jadi baru bisa buka dari jam sekarang ya. Emang nggak jadi masalah, saya akan coba tetap lihat nanti mungkin insya Allah 15 menit ke depan ya, sampai jam 7 ya, jam 7.00 saya akan coba lihat apakah saya dapat orderan secara auto atau tidak. Nah nih kita bisa lihat nih tuh ada 8 ya. Nih rata-rata orderannya itu ke sekolah ya kalau pagi ini nih, SMA Quran Darul Fatah atau kan. Kalau ini Elephant in Suite by Sajiwa, ini biasanya ke tempat pekerjaan ya atau ke kantornya. Ini ke sekolah nih. Tahu jebur ini ya itu ke sekolah. Terus ini juga nih, Ines Mulia Konveksi ini juga ke sekolah gitu kan. Mana lagi ya, jadi memang itu target pasarnya. Kalau di pagi hari tadi anak-anak sekolah, terus anak-anak yang kuliah kayak gitu ya, orang-orang yang kerja. Nah cuman dia kalau misalkan biasanya ya kalau enggak cepet memang dia sudah hilang. Karena emang di auto ini, di bike ini dia kan masuknya secara auto kan. Jadi kalau misalnya kita mau nyocol juga, itu paling hoki-hokian juga teman-teman. Jadi kalau memang kita lagi hoki pas kita nyocol gitu ya, saya pernah kan ada orderan bike, saya coba cocol nggak jauh lokasinya sekitar mungkin 1 sampai 2 kilo ya. Itu saya ambil dan dia bisa masuk meskipun agak lama ya. Tuh ya rata-rata dia ke arah sekolah, kalau nggak sekolah ke tempat pekerjaan. Makanya sering kan kalau saya bikin apa namanya tutorial ataupun tips dan juga triknya gitu kan, coba untuk di pagi hari. Nah cuman teman-teman nanti perlu juga ya untuk menaikkan rating. Tapi waktu itu pernah ratingku tuh belum belum keluar ya, karena sempat hilang juga. Dan itu sempat masuk masuk orderan auto teman-teman. Ini itu selesai menurut tugas otomatisnya kan ada 9 kan. Dan memang kalau misalkan nanti sudah sering ya dilatih dapat auto, yaitu dipertahanin. Itu harus konsisten teman-teman ya. Nah ini juga bersih bagian parameter-parameter negatifnya kayak gitu ya. Jadi nggak kena pelanggaran, dan itu nanti yang bisa berisiko menurunkan rating. Rating saat ini 98 50 ya, artinya 3 bulan terakhir ini itu baru 50 orderan ya. 9 diantaranya aku dapat orderan secara auto. Nah jadi sebenarnya peluangnya itu besar ya untuk dapat orderan secara auto ya di kesempatan pagi hari ini. Cuman biasanya pernah aku coba juga kalau dia udah jam setengah 8 ya, setengah 8 lewat itu biasanya kecil banget peluang buat dapat autonya. Nah ini nih
kan jaraknya 1 kilo kan tuh, nggak masuk tuh ya, cuma nggak jadi masalah ya, tetap kita tungguin saja ini. Kalau iseng-iseng tak cocok ini kan, cuman ini kayaknya sih nggak dapet. Nah cuman nggak apa-apa teman-teman, tetap kita tunggu ya, harus bersabar. Nah maka sebenarnya kalau saya pribadi ya teman-teman ya, kalau memang kita mau di sisi lain kita itu mau memperbaiki kondisi akun kita dengan targetnya itu auto, tapi di sisi lain kita juga pengen dapat penghasilan. Kalau misalkan memang autonya ini nggak masuk-masuk ya, dan mau nggak mau kita harus minta order ya, pakai skema, maksudnya pakai pembagian loh. Jadi kita ada target, misalkan kita target nih yang autonya 5, yang nyocoknya nanti 7 gitu loh, biar kita juga dapat duit. Yang jelas 7 ini positif, kita dapat order gitu loh, yang minta order kayak contoh dan kayak gini. Nah cuman sisanya itu diusahain kita dapat auto ya, entah dapat 2 3 4 ya, kalau udah 5 alhamdulillah kan. Tapi kalau misalkan ternyata nggak dapet 5 ya sudah gitu loh, syukur-syukur lebih kan. Nah ini nih, ini kalau iseng-iseng gitu kan diambil kayak gini, kalau dapat alhamdulillah, kalau enggak ya namanya juga untung-untungan teman-teman ya, kayak gitu. Nah ini sudah berjalan 6.50, artinya sudah ada 5 menitan teman-teman, tapi masih belum ada yang nyangkut ya. Malah kita tunggu saja nanti apakah dapat atau enggak. Saya target tetap dapat auto sampai jam 7 nanti ya, saya mau nyobain teman-teman. Dan memang orderan auto itu bisa dikatakan paling menguntungkan ya teman-teman ya. Nah di sini saya mau keluarin dulu hal-hal yang nggak penting ya. Kalau rekam layar ini penting teman-teman, karena lagi saya abadiin ya. Nih ke SMK 8 tuh, tapi nggak masuk, nggak apa-apa, belum rezeki berarti kan. Ya memang di sisi lain bukan rezeki kita, di sisi lain juga kita emang harus melatih akun kita ya, karena emang itulah sistem kayak gitu. Kita nggak punya sistem nih, yang punya sistemnya kan Maxim. Jadi kita tetap berusaha ya ngikutin aturan yang di Maximnya. Kalau semakin rajin narik ya kan semakin bagus. Kalau misalkan kita jarang narik ya berefek jelek nih, efeknya kayak gini, akun lama nggak narik, ratingnya bisa hilang. Dan sekarang ya alhamdulillah sudah bisa muncul lagi, meskipun belum di angka 99, tapi mudah-mudahan nanti kedepannya semakin membaik ya. Tuh ada 11, tapi banyak fiktif juga ya, tapi rata-rata juga banyak yang enggak juga tuh, rata-rata ke arah sekolah. Makanya tadi kan peluang peluang banget ya kalau di pagi hari. Nah teman-teman nanti kalau misalkan sudah nyobain ya, sudah nyobain di pagi hari misalkan nggak dapet ya, terus dicoba terus gitu loh, pantang menyerah gitu kan. Jadi nanti insya Allah ya ada momen-momennya kita itu bisa dapat orderan. Nah apalagi kalau misalkan di sore hari ya, sore ataupun siang, nggak ada salahnya kita nongkrong di area-area yang nggak jauh dari sekolah ataupun kampus ya, karena di situ kan lagi bubaran tuh, lagi misalkan anak-anak kayak kuliah, anak-anak sekolah itu lagi pada pulang, sebaiknya kita standby ya teman-teman ya, standby, dan lokasinya itu kita nggak jauh dari situ ya gitu. Jadi di Maxim ini kan sistemnya kan nih ya, sambil kita buka-buka lagi, jadi semakin kita jaraknya itu dekat ya dengan si customer, maka peluang untuk dapat orderannya itu besar. Itu baik orderan auto ataupun
yang minta order gitu itu ada pertimbangan ya. Nah ini coba nih kita buka di bagian order ya. Nah di sini kita buka lagi di bagian pendistribusian. Ini cara bekerja dengan order dulu ya. Ini ada peraturan sederhana ya terkait pelaksanaan order. Kalau ini sebenarnya lebih ke caranya ya, cara menjalankan orderannya. Tekan sudah tiba, terus pastikan kembali dengan pelanggan rute perjalanan Anda. Peringatkan penumpang terkait perubahan biaya order, selesaikan order tepat pada waktunya. Nah, ini lebih ke teknis kerjanya ya. Saya coba cari yang ini cara memperoleh order. Nih ada beberapa cara nih. Pada penugasan otomatis, penawaran order, permintaan order di daftar, rantai order ya. Ini beberapa metode memperoleh orderannya. Nah, di sini kalau misalkan yang penugasan otomatis ya, saya akan coba buka. Isinya apa coba kita lihat ya. Nah, ini di sini kita suruh mengaktifkan autonya, teman-teman. Mode penugasan otomatis diaktifkan. Anda akan secara otomatis mendapatkan order yang paling dekat dengan Anda tuh. Dengan melaksanakan order seperti ini, Anda menghemat bahan bakar dan waktu, mengurangi waktu perjalanan tanpa penumpang. Ini maksudnya di auto ini memang umumnya kita itu dapat yang jaraknya itu dekat ya. Biasanya itu di bawah 1 kilo. Misalkan 0,9, 0,8 kayak gitu ya. Itu bisa dapat secara auto. Kalau misalkan nyocol teman-teman, itu rata-rata kan dapatnya kan jauh-jauh kan, karena emang sistem rebutan gitu loh. Siapa cepat dia dapat. Kalau auto ini memang sistemnya kita lokasinya nggak jauh dari customer, dan kita juga secara rating itu unggul kayak gitu. Ini kan memilih permintaan order kan. Ini ada penawaran order. Kalau penawaran order itu kita lagi kayak gini, tahu-tahu muncul tuh ada order nggak jauh dari Anda, itu penawaran. Itu biasanya sih kita cocol ya, kita minta order. Nah ini coba bagian pendistribusian order nih. Nah coba ya kita lihat teman-teman tuh, ini poin-poin yang memang mempengaruhi ya, ataupun faktor-faktor yang mempengaruhi orderan itu masuk atau tidak kayak gitu ya. Nah di sini cara pendistribution ordernya nih, order didistribusikan secara otomatis tuh kan. Kalau di sini kayak gitu ya infonya ya, tanpa campur tangan manajer. Jadi emang kalau menurutku itu memang mereka sudah punya sistem gitu kan, dan sistem itu ya mereka secara random gitu kan. Dan memang ini ketentuannya nih 3 poin ini: jarak hingga alamat penjemputan, keberadaan prioritas, terus rating gitu loh. Jadi yang pertama jarak ya. Jarak ini kan aku sering kan menjadikan faktor utama ya dalam bekerja di Maxim kayak gitu. Jadi diusahakan kita itu berada di jarak yang dekat ya dengan customer. Artinya kita berusaha mencari daerah yang ramai orderan, ramai customernya. Ya ibarat kayak mancing lah. Kalau mancing kita itu di situ banyak ikannya, maka peluang umpan kita itu dimakan ikan itu kan besar tuh. Nah kayak gitulah analoginya ya. Terus ada keberadaan prioritas. Nah di sini diusahain akun prioritas teman-teman. Kalau misalkan masih non prio, ya sepertinya buat dapat orderan auto ini kecil banget peluangnya. Dulu aku pernah nyobain ya, sebelum prioritas itu bener-bener nggak pernah dapat auto. Kalau sebelumnya kan masih tetap cara minta order sebelum ada kebijakan prioritas ini kan. Nah setelah adanya prioritas suruh beli atribut Maxim, itu nggak pernah lagi dapat auto ketika ada fitur auto ya. Nah sama rating nih,
Nah, rating ini indikator ya, indikator kualitas kerja. Semakin tinggi rating, semakin bagus tuh. Nah, maka gitu kan, untuk menaikkan rating itu ya kita harus mencari orderan. Nah, makanya aku sering bikin tutorial ya. Kalau memang sudah mentok, ya kita kalau memperbaiki rating ya kita harus memperbanyak orderan dengan cara nyocol tadi. Bahkan beberapa driver itu ada yang menaikkan rating dengan cara-cara yang sebenarnya kalau menurutku juga kurang kurang baik ya, karena waktu itu aku pernah pas ke kantor itu ada juga tuh yang dia lagi di kantor, aku lagi di kantor juga, dia konsultasi kalau akunya itu ke PM teman-teman. Nah, waktu ke PM itu atau ke blokir ya itu disebabkan mereka itu membuat orderan sendiri kayak gitu. Nah, kalau nggak salah itu juga sudah eh pernah dibahas ya di bagian aturan kerja. Itu masuk ke dalam pelanggaran ya teman-teman ya. Masuk ke dalam pelanggaran dari Maxim. Nah, cuma kita lihat dulu memastikan ya. Kalau nggak salah itu termasuk pelanggaran pelanggaran lah ya. Nah, ini sudah jam 7 teman-teman ya. Sudah ada kurang lebih waktunya ini 16 menit. Aku ngerekam layar belum ada orderan yang masuk, cuman nggak jadi masalah. Nanti tetap aku tutup dulu ya sementara. Nanti kalau pas dapet orderan auto, insya Allah aku akan review ya. Ya mungkin hari ini nyoba lah nanti sampai jam-jam 9 kan. Aku coba nunggu orderan auto ya. Nyoba nunggu orderan auto terus apa namanya, nanti kalau misalkan dapat ya insya Allah akan aku review ya ke teman-teman gimana perjalanannya. Ya untuk hari ini itu dulu ya teman-teman ya. Meskipun belum mendapat orderan ya mungkin belum rezekinya juga. Besok bisa dicoba lagi karena tadi juga kalau menurutku agak siang ya mulainya ya. Cuman kalau nanti besok-besok bisa lebih pagi ya diusahain lebih pagi ya, dari jam setengah enam kayak gitu. Itu aja ya, sampai bertemu lagi di video selanjutnya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.